Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'du. Fa'allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب إن شاء الله في هذا اللقاء نستمر دراستنا في مادة البلاغة، والحمد لله لقد وصلنا إلى نهاية الموضوع وهو ماذا؟ إن شاء الله نتناول اليوم في علم البديع. Kita sudah di akhir pembahasan ilmu kitab balaghah, yaitu di ilmul badi', yang mana ilmul balaghah ini membicarakan tentang 3 ilmu di dalamnya, yaitu apa? Ilmul bayan, ilmul ma'ani, wa ilmul badi'. Nah, ketika kita mengatakan ilmul bayan, tidak tahu apakah antum sudah mengambil atau mempelajari ilmul bayan di ilmul balaghah, yang mana ilmul bayan itu menjelaskan bagaimana seorang itu menyampaikan suatu makna dengan cara yang berbeda-beda. Ada seorang pembicara menyampaikan maksudnya, tapi dia bisa menyampaikan maksudnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada beberapa cara gitu. Berarti dia tidak hanya mempunyai satu cara, tapi caranya bermacam-macam. Dan sedangkan ilmul ma'ani, seperti yang sudah antum pelajari kemarin, itu seperti apa? Al-musawah, al-ijaz, al-itnab, begitu juga dengan al-wasl wal faslu dan seterusnya yang sudah antum pelajari. Dan sampailah kita pada pembahasan yang terakhir di ilmu balaghah, yaitu apa? Ilmul badi'. Dan apa yang dimaksud dengan ilmul badi'? Ma huwa ilmul badi' fil balaghah? Huwa ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalami sawa'an min jihatil lafzi awil ma'na. Saya ulangi. Ilmul badi' huwa ilmun bihadzal ilm yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam sawa'un min jihatil lafzi awil ma'na. Nah, di ilmul badi' ini kita akan mempelajari bagaimana kita menyampaikan suatu perkataan atau suatu maksud, suatu kalam, dan kita berusaha sebaik mungkin menyampaikan perkataan kita ini dengan uslub yang begitu indah, dengan pilihan diksinya begitu indah ya, begitu apik. Sawa'un min jihatil lafzi awil ma'na, baik dia itu dari segi lafaz ataupun makna sama-sama indah ya. Nah, kita berusaha memilih atau berusaha menyampaikan perkataan kita dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Dan ilmul badi' ini dinamakan juga dengan ilmul muhassinatil badi'iyah. At-tasmiyatul ukhra li ilmil badi', nama lain dari ilmul badi' apa? Ilmul muhassinatil badi'iyah. Nah, itu namanya ya. Dan apa saja di dalam ilmul muhassinatil badi'iyah atau ilmul badi' ini? Ilmul muhassinatil badi'iyah ini baik dia itu berkaitan dengan makna dan berkaitan juga dengan lafaznya ya. Yang berkaitan dengan makna disebut juga dengan al-muhassinatul ma'nawiyah, dan yang berkaitan dengan lafaz dinamakan dengan al-muhassinatil lafziyah. Ilmul badi' ini ada 2 jenis ya, ilmul muhassinatil badi'iyah.
ketika dia berkaitan dengan makna, dia dinamakan dengan al-muhassinat al-ma'nawiyah. Dan ketika dia berkaitan dengan lafaz, dia dinamakan dengan al-muhassinat al-lafziyah. Nah, di antara macam-macam al-muhassinatil ma'nawiyah itu ada namanya at-tibaq dan muqabalah. Nah, sedangkan al-muhassinatul lafziyah namanya al-jinas was-saja'. Nah, dalam kitab An-Tunnah disebutkan ilmul badi' langsung ya, ada 4 jenis, yaitu at-tibaq wal muqabalah wal jinas was saja'. Tapi sebenarnya setiap jenis tersebut mempunyai ibu tersendiri ya. Dia at-tibaq dan al-muqabalah itu dia itu termasuk dari al-muhassinat al-ma'nawiyah. Nah, itu secara makna. Dan al-muhassinat al-lafziyah ini muhassinat secara lafaz, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak contohnya, cuman kita hanya fokus ke bagian tersebut ya. Fokus ke at-tibaq, al-muqabalah, al-jinas dan as-saja', seperti itu. Dan marilah kita mempelajari lebih lanjut dari al-muhassinat al-badi'iyah. Nah, di al-muhassinat al-ma'nawiyah ini dia akan menyuguhkan kita bagaimana seorang pembicara itu atau seorang mutakallim menyampaikan suatu ucapannya, di mana di dalam jumlah tersebut ada suatu kalimat beserta lawannya at-tadad. Nah, di dalam jumlah tersebut berarti ada suatu kalimat langsung dengan lawannya. Nah, ini al-muhassinat al-ma'nawiyah. Sedangkan al-muhassinat al-lafziyah, baik di al-jinas ataupun as-saja', ketika kita berbicara dengan al-jinas di al-muhassinat al-lafziyah, bagaimana kita memperindah suatu ucapan kita tatkala kita menyampaikannya kepada seseorang, dan dia itu indah secara lafaz. Lafaznya itu begitu indah. Al-jinas maksudnya apa sih? At-tasyabuh fil aswat. Ada kemiripan dalam suara. Dia itu dari segi suara mirip, tapi al-ikhtilaf fil ma'ani, tapi dari segi makna dia itu berbeda. Nah, berarti seorang itu menyampaikan suatu ucapan yang mana dia itu mirip suaranya ya. Ada suatu perkataan yang mirip tapi maknanya itu beda. Sedangkan as-saja', at-tasyabuh fil aswat, dia itu mirip suaranya, kayak ejakan di puisi itu mirip terakhirnya itu. Misalnya a a a a a atau b b b b b. Nah, seperti itu, pantun ya, pantun. Nah, untuk memahami selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu. Baik, al-muhassinat al-ma'nawiyah. Tadi al-muhassinat al-ma'nawiyah itu macam-macamnya, yaitu apa? At-tibaq dan al-muqabalah. Apa yang dimaksud dengan at-tibaq? At-tibaq huwa al-mutabaqah awil muwafaqah. Itu adanya kemiripan atau persamaan. Awil jam'u bainal kalimah wa dhiddiha. Dia itu seorang pembicara atau seorang mutakallim, dia menyampaikan perkataannya dan menggabungkan antara kalimah itu satu kalimat dengan lawannya. Al-jam'u bainal kalimah wa dhiddiha. Itu adanya suatu kalimah dan langsung dengan lawannya. Sedangkan al-muqabalah an ta'tiyal mutakallim fi kalamihi bima'nayaini mutawafiqaini au aktsar. Yaitu seorang pembicara ketika menyampaikan perkataannya, dia itu menyampaikan kedua makna yang serupa dulu. Ada dua kalimat yang mempunyai makna yang serupa.
atau lebih dari itu, lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, itu sama-sama maknanya ya, mirip. Laisa bainahuma tadad. Tidak ada yang bertolak belakang di antara semua makna tersebut. Kemudian barulah dia summa ya'ti bima yuqabilu dzalika 'ala tartib. Kemudian barulah dia mendatangkan lawan dari kalimat masing-masing kalimat tersebut atau lawan dari makna tersebut. Nah, untuk memahami maksud dari ta'rif muqabalah tersebut, insyaallah kita akan datangkan langsung ke contohnya ya. Kita terlebih dahulu membahas at-tibaq. At-tibaq tadi al-mutabaqah awil muwafaqah awil jam'u bainal kalimah wa dhiddiha, yaitu seorang pembicara mengucapkan suatu kalimat langsung dengan lawannya. Nah, dan tibaq itu ada 2 jenis, yaitu tibaqul ijab dan tibaqus salbi. Tibaqul ijab itu antajma' bainal ma'nayaini biduni nafyi wahidin minhuma 'alal akhar, itu menggabungkan kedua makna tanpa menafikan salah satu dari kedua makna tersebut. Misal, qala Allah Ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Di sini yang mana? Yang ada lawan dari suatu kalimatnya. Iya, di sini. Coba dilihat. Adhaka dan abka. Ini 2 kalimat yang ada diddunya. Nah, adhaka diddunya apa? Abka. Itu tertawa dan menangis. Adhaka wa abka, membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Di sini antajma'a bainal ma'nayaini biduni nafyi wahidin minhuma 'al akhar. Itu tanpa meletakkan adanya huruf nafin. Huruf nafin itu apa? Yang menafikan lam atau ghairu atau mim. Ya, itu huruf-huruf yang menafikan ya. Di sini tidak ada huruf-huruf tersebut. Langsung dia datang dengan lawannya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Langsung adhaka dan abka. Sedangkan tibaqus salbi antajma'a bainal kalimataini wa ihdal kalimataini musbatatun wal ukhra manfiyatun. Antajma'a bainal kalimatain, ada 2 kalimat tapi ihdal kalimataini musbatatun. Satu kalimat dari 2 kalimat tersebut musbatatun, tetap atau positif istilahnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Wal ukhra manfiyatun, dan yang satunya lagi manfiyah atau negatif, dinafikan. Tidak kan pembicara atau seorang pembicara itu menyampaikan suatu ucapannya, yang mana di dalam jumlah yang diucapkan tersebut ada 2 kalimat, tapi satunya itu tetap atau positif, kalimat positif, dan satunya itu kalimat negatif. Nah, seperti itu. Coba dilihat misal tersebut. Qala Allah Ta'ala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Nah, di sini ada 2 jumlah. Jumlah yang pertama yaitu positif, yastakhfuna minan nas. Dan jumlah yang kedua negatif, wala yastakhfuna minallah. Dan di sini kenapa negatif? Karena adanya huruf manfiyah, huruf yang menafikan, yaitu lam dari yastakhfun. Yastakhfun dan wala yastakhfun. Beda dengan tibaqul ijab. Kalau tibaqul ijab, dia antara 2 kalimat, yang mana kalimat salah satu di antara kalimat tersebut yaitu merupakan lawan dari kalimat yang lainnya, yaitu diddu kita bilangnya ya. Sedangkan tibaqus salbi, dia itu adanya huruf lam atau huruf manfiyah yang menafikan kalimat sebelumnya, jumlah sebelumnya. Nah, kalau tibaqul ijab, dia langsung datangkan lawannya, adhaka, diddunya apa? Abka. Sedangkan tibaqus salbi dia
yastakhfuna, dan didatangkan dengan lawannya, tapi ada huruf nafin di dalam kalimat tersebut, yaitu lam di sini, wala yastakhfun, yastakhfun wala yastakhfun. Nah, coba contoh yang lain dari tibaqul ijab dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala awaman kana maitan fa ahyaynahu. Nah, di sini yang mana? Dua kalimat yang berlawanan, maitan dan ahyayna. Nah, ahya yuhyi, awaman kana maitan fa ahyaynah. Nah, terus ada juga dalam contoh yang lain, yaitu qala Allah Ta'ala wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Tahsabuhum ayqadha, itu bangun, ayqadha sadar, ayqadha, wa hum ruqud, akan tetapi mereka itu tertidur, ruqud. Ayqadha di dunia, ruqudun tidur, tertidur pulas. Ya. Atau tibaqus salbi, contohnya ya'lamun dan lawannya apa? La ya'lamun, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jika ada yang belum difahami seputar at-tibaq atau ilmul badi', fala tatafaddal bi an tas'al abra Telegram. Tayyib. Wa fi waqti ad-dirasah, jam pelajaran ya, jangan di luar jam pelajaran. Tayyib. Nakhtim hadzal liqa' bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.